Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di posisi fungsi, atau lebih tepatnya saya akan membahas 4 permasalahan pokok atau permasalahan umum mengenai komposisi fungsi. Apa saja 4 permasalahan tersebut? Yang pertama, bagaimana cara menentukan f bundaran gx atau sebaliknya g bundaran fx jika fungsi fx dan gx-nya diketahui. Permasalahan kedua, bagaimana cara menentukan gx jika fx dan f bundaran gx diketahui. Permasalahan ketiga, bagaimana cara menentukan fx jika gx dan f bundaran gx diketahui. Dan permasalahan keempat, yaitu bagaimana cara menentukan nilai dari suatu fungsi atau nilai suatu komposisi fungsi. Nah, dari keempat permasalahan ini, mungkin di antara teman-teman ada yang merasa kesulitan salah satunya atau beberapa ya. Nah, perhatikan, saya akan menyajikan di sini 8 contoh soal mengenai 4 permasalahan ini. Oke, sebelum saya bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, setelah kita bahas soal pertama, ini bagaimana cara menentukan f bundaran gx jika fx dan gx-nya diketahui. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, untuk komposisi fungsi itu sebenarnya bukan hanya melibatkan 2 fungsi. Jadi mau 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya, itu bisa aja. Tapi di sini kita hanya akan membahas komposisi fungsi yang melibatkan 2 buah fungsi. Ya, oke, langsung aja. Di sini diketahui fx-nya x kuadrat min 5x tambah 2 dan gx-nya 2x min 3. Yang ditanyakan adalah fungsi komposisi f bundaran gx. Oke, kita langsung bahas aja. Kita akan mencari f bundaran gx. Yap, f bundaran gx itu boleh teman-teman tulis menjadi f dalam kurung gx. Posisinya tetap ya, posisi f ini yang di depan ini berarti posisinya di luar. Jadi kalau misalnya teman-teman sebaliknya mau mencari fgx, itu fgx berarti g dalam kurung fx. Ya, tinggal keluarkan yang di depannya gitu. Oke. Nah, di sini fgx itu artinya teman-teman mensubstitusikan si gx, fungsi gx ke dalam f. Kita akan mensubstitusikan gx ke dalam f gitu. Artinya setiap nilai x di fx itu teman-teman ganti oleh fungsi gx. Saya ulangi. Kita akan mensubstitusikan gx ke dalam f. Fx-nya mana? X kuadrat. Saya tulis ya. X kuadrat, cuman x-nya jangan kita tulis langsung karena nanti akan kita ganti min 5x ditambah 2 gitu kan. X kuadrat min 5x tambah 2, cuman x-nya kita ganti dengan fungsi gx, di mana fungsi gx-nya adalah 2x min 3. Jadi ini kita ganti dengan 2x min 3. 2x min 3 gitu. Oke, 2x min 3 dikuadratkan. Tahu ya caranya ya. Kalau a plus b dikuadratkan jadi gimana? A kuadrat tambah 2ab plus b kuadrat gitu kan. Yap, ini kita pakai ya. Kita kuadratkan, jadi 2x min 3 dikuadratkan berarti 2x dikuadratkan itu 4x kuadrat. 2 kali 2x kali min 3 min 12x. Kemudian negatif 3 dikuadratkan plus 9. Sekarang yang sebelah sini, negatif 5 kali 2x negatif 10x. Negatif 5 kali negatif 3 plus 15 dan ditambah 2. Oke. Yang kuadrat ada lagi nggak? Nggak ada ya, ini aja. Jadi 4x kuadrat yang variabelnya x min 12x min 10x berarti min 22x. Kemudian konstantanya 9 tambah 15 tambah 2, 9 tambah 2 11, 11 tambah 15 26 tambah 26. Oke, dan inilah jawabannya. Ini adalah fungsi f bundaran gx. 4x kuadrat min 22x tambah 26. 4x kuadrat min 22x tambah 26. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita ke permasalahan kedua, yaitu bagaimana cara menentukan gx jika fx dan f bundaran gx diketahui. Seperti contoh soal nomor 2 ini. Diketahui fx-nya 2x tambah 3 dan f bundaran gx-nya adalah 6x kuadrat min 4x tambah 13. Yang ditanyakan adalah formula dari gx-nya. Oke, bagaimana? Oke, kita gunakan f bundaran gx seperti yang tadi. F bundaran gx itu sama dengan
F dalam kurung GX ya. Jadi kita mensubstitusi GX ke dalam F gitu. Nah, Fx-nya kan ada, cuman GX-nya nggak ada ya. Jadi kita mensubstitusi GX ke dalam F. Kita mensubstitusi GX ke dalam Fx ya. Fx-nya itu kan 2x. 2x tambah 3 ya, cuman x-nya kita ganti dengan gx. Jadi 2gx tambah 3 sama dengan f komposisi gx-nya ada di sini. 6x kuadrat min 4x tambah 13 gitu ya. Ini tinggal pindah ruasin aja. Atau kedua ruas kita kurangi 3 gitu. Jadi 2 kali gx sama dengan 6x kuadrat min 4x 13 dikurangi 3 plus 10. Nah, kita ingin menghilangkan 2 ini gimana? Ya semuanya kita bagi dengan 2. Jadi kita peroleh gx sama dengan ini dibagi 2 jadi 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5. Kita kan nyari gx dan ini udah ketemu, ini gx-nya. 3x kuadrat min 2x plus 5. 3x kuadrat min 2x plus 5. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu bagaimana menentukan fungsi fx jika gx-nya ada dan f bundaran gx-nya diketahui juga. Oke, di sini langsung aja diketahui gx-nya itu 2x min 1 dan f bundaran gx-nya 4x kuadrat tambah 20x tambah 23. Caranya sama aja sebenarnya. Kita tentukan dulu f bundaran gx. F bundaran gx itu sama dengan f dalam kurung gx. Jadi di sini kita mensubstitusi gx ke dalam f ya. Cuman fx-nya kan belum ada, tapi gx-nya ada. Jadi kita mensubstitusi gx itu yang ini ke dalam f. Cuman karena fx-nya belum ada, jadi kita tulis f 2x min 1 sama dengan f bundaran gx itu apa? Yang sebelah sini kan. 4x kuadrat tambah 20x tambah 23. Oke. Sebenarnya kalau kita udah belajar inverse, kita bisa menggunakan inverse ya. Tapi kita tidak akan menggunakan istilah inverse dulu karena belum kita pelajari di sini di video ini. Jadi saya akan menggunakan pemisalan aja. Kita misalkan apa yang ada di dalam kurung ini menjadi sebuah variabel nanti ya. Jadi kita bikin pemisalan. Misal 2x min 1 sebagai variabel p misalnya. Tapi teman-teman bisa menggunakan variabel apa aja ya. Jadi 2x itu adalah p tambah 1. Kalau gitu x-nya apa? Ya p tambah 1 dibagi 2. Nah, kita substitusi. Nah, sekarang kita substitusi. Jadi kalau gitu f 2x min 1 tadi kita misalkan sebagai p. Sementara kita harus adil. Kalau kita mengganti ini berarti x di sini kita ganti ya. X-nya kita ganti jadi p tambah 1 per 2. 4 kali p tambah 1 per 2 dikuadratkan ditambah 20 kali p tambah 1 dibagi 2 ditambah 23. Oke. 4 kali p tambah 1 dikuadratkan itu p kuadrat tambah 2p tambah 1 per 2 dikuadratkan 4 kan. Ya. Kalau yang ini gimana? Ya langsung aja ya, 20 ini kita bagi 2, ini kan 10. 10 kali p 10p, 10 kali 1 10 tambah 23. Yang ini 4 dibagi 4 ya 1 kan. Jadi p kuadrat ditambah 2p tambah 1 tambah 10p tambah 10 tambah 23. Oke, terakhir. Jadi p kuadrat 2p tambah 10p 12p. Lalu konstantanya 1 tambah 10 11, 11 tambah 23 34 tambah 34. Nah, sekarang terakhir tinggal kita ganti aja. Ini kan kita punya f ya. Ya tinggal ganti aja si p-nya menjadi x. Jadi kalau gitu fx-nya oke, kesini aja deh. Jadi fx-nya ya sama aja, tinggal ganti aja p-nya dengan x. Jadi x kuadrat tambah 12x tambah berapa? 34. Ya enggak? Ini kan p kuadrat tambah 12p tambah 34. Ganti p-nya dengan x. Jadi kita peroleh x kuadrat tambah 12x tambah 34. Mana? D jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan keempat, yaitu bagaimana cara menentukan nilai suatu fungsi
atau komposisi suatu fungsi. Di sini diketahui fungsi fx-nya 2x tambah 2 dan fungsi gx-nya itu x tambah 3 per 2x min 1 dengan x tidak sama dengan setengah. Nah, banyak teman-teman yang nanyain, ini artinya apa sih? Nah, ini hanya syarat agar si fungsi ini terdefinisi. Ya, ini syarat agar syarat domain agar ini terdefinisi. Kenapa ada syaratnya? Soalnya kalau x-nya setengah, berarti kan 2 kali setengah min 1 itu 0 kan. Nah, itu akan tidak terdefinisi. Ingat, bilangan itu kan nggak boleh dibagi 0. 0 itu nggak boleh jadi penyebut gitu. Oke, berikutnya pertanyaan apa? Nilai komposisi fungsi G komposisi F negatif 1. Nah, kita akan mencari G komposisi F negatif 1. Nah, banyak teman-teman nih biasanya kalau ketemu soal kayak gini dicari dulu G komposisi fx-nya dulu, dicari, lalu terakhir x-nya diganti oleh negatif 1. Cara seperti itu bisa, cuman agak kurang efektif ya. Jadi kita langsung aja, ketika teman-teman nyari G komposisi F negatif 1 itu sama aja dengan G dalam kurung F negatif 1. Ya, perhatikan di sini F negatif 1, fx-nya kan ada. Ya, kita otomatis bisa nyari F negatif 1-nya. F negatif 1 berapa? Ya, masukkan ke sini. Ya. Oke, saya tulis ulang deh. Di sana fx-nya kan ada. Fx itu 3x tambah 2. Ya, kita cari dulu yang di dalam kurung ini, F negatif 1-nya. Ya, artinya F negatif 1, ya kita substitusi negatif 1 ke sini. Ganti x-nya dengan negatif 1. 3 kali negatif 1 ditambah 2. 3 kali negatif 1, negatif 3 ditambah 2, berapa? Negatif 1. Nah, jadi yang ini, F negatif 1 itu nilainya adalah negatif 1. Gitu. Jadi berikutnya ya kita ganti si F negatif 1-nya dengan nilainya. Nilai dari F negatif 1 itu negatif 1. Jadi sekarang kita mencari G negatif 1. Nah, Gx-nya kan ada. Ya, Gx-nya ada. Gx itu apa? X tambah 3 per 2x min 1. Nah, kita akan mencari G negatif 1. G negatif 1 berarti negatif 1 tambah 3 per 2 kali negatif 1 dikurangi 1. 2 per ini berapa? Negatif 2 dikurangi 1. Berarti 2 per negatif 3 ya. Jadi jawabannya adalah 2 per negatif 3 atau negatif 2 per 3. Dan ini adalah nilai dari G komposisi F negatif 1. Negatif 2 per 3 jawabannya adalah C ya. Bagi teman-teman yang belum jelas, silahkan putar ulang videonya ya sampai paham ya. Oke, 4 permasalahan pokok atau permasalahan umum mengenai komposisi fungsi udah saya bahas. Dan sekarang kita akan mencoba membahas beberapa soal lainnya yang tidak terlepas dari keempat permasalahan tersebut. Sekarang kita ke contoh 5. Di sini diketahui fungsi fx 3x min 1 dan gx-nya 2x kuadrat min 3. Yang ditanyakan adalah komposisi fungsi G komposisi atau G bundaran fx. Ini mirip soal pertama yang tadi ya. G komposisi fx. Artinya gimana? G di dalam kurung fx. Artinya kita mensubstitusi fx ke dalam G. Kita mensubstitusi ini ke dalam sini ya. Gx-nya gimana? Gx itu 2x kuadrat min 3. 2x kuadrat min 3. Cuman x-nya kita ganti oleh fx. Oleh ini diganti oleh 3x min 1. Jadi 2 kali 3x min 1 dikuadratkan, 9x kuadrat min 6x tambah 1 dikurangi 3. Ini tinggal kalikan aja. 2 kali 9x 18x kuadrat ya. 2 kali negatif 6 negatif 12x. 2 kali 1 plus 2 dikurangi 3 sama dengan 18x kuadrat min 12x dikurangi 1. Ada nggak? 18x kuadrat min 12x dikurangi 1. Jawabannya adalah E. Baik, sekarang kita bahas contoh 6. Diketahui fx-nya 2x tambah 5 dan gx-nya x min 1 per x tambah 4. Maka f komposisi atau f bundaran gx adalah, kita akan mencari f bundaran
GX sama dengan F dalam kurung GX. Jadi kita mensubstitusi GX ke dalam F. Kita mensubstitusi ini ke sini, mengganti nilai X-nya oleh ini, ya. Jadi 2 kali X ditambah 5. Cuman X-nya kita ganti menjadi X min 1 per X plus 4. Oke. Ini tinggal kita kaliin aja. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2 per X tambah 4. Nah, ini kan plus 5. Kita nggak bisa menambahkan 5 karena ingat pecahan itu kan harus penyebutnya sama kan. Jadi 5 ini kita ubah menjadi 5 kali X tambah 4 per X tambah 4 gitu. Ya. Jadi kita peroleh 2X min 2 ditambah 5 kali X, 5X 5 kali 4 plus 20 per penyebutnya berapa? X tambah 4. Sama dengan 2X tambah 5X, 7X, negatif 2 tambah 20 plus 18 per X tambah 4. Ini adalah nilai dari F komposisi GX, F bundaran GX. Oke, dengan syarat X tidak sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena kalau X-nya negatif 4, dia akan menjadi per 0, tidak terdefinisi. Jadi jawabannya adalah 7X tambah 18 per X tambah 4. Ini ya, 7X tambah 18 per X tambah 4. Jawabannya adalah D. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan belajar di sini juga gratis, ya. Dan ajak teman-temannya belajar di sini. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Di sini diketahui GX-nya sama dengan X kuadrat tambah 4X min 3 dan Fx sama dengan X min 2. Jika G komposisi Fx sama dengan 2, maka hasil kali semua nilai X yang memenuhi adalah... Oke, kita gunakan konsepnya G komposisi Fx. Itu nilainya sama dengan 2. G komposisi Fx itu artinya kita mensubstitusi Fx ke dalam G, ya, dan nilainya harus 2 gitu. Kita substitusi Fx ke sini. Jadi setiap X di sini kita ganti dengan X min 2, ya. X kuadrat menjadi X min 2 dikuadratkan. Ditambah 4X ditambah 4 kali X min 2 dikurangi 3 dan nilainya harus sama dengan 2. Ya. Coba ini berapa? X kuadrat min 4X tambah 4 tambah 4X min 8 dikurangi 3, 2 ke kiri dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4X tambah 4X habis ya. 4 dikurangi 8 negatif 4, negatif 4 dikurangi 3 negatif 7 dikurangi 2 negatif 9 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan X plus 3 kali X min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 3 atau X sama dengan positif 3. Jadi nilai hasil kali yang memenuhi adalah berarti negatif 3 kali 3 berapa? Negatif 9. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8 dan ini sekaligus soal nomor terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Diketahui Fx sama dengan X tambah 4 dengan X anggota bilangan real dan G bundaran Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Yang ditanyakan adalah nilai G5. Kita akan mencoba dua cara ya. Cara pertama kita akan mencari dulu fungsi dari Gx-nya. Kita akan mencari Gx-nya dulu. Di sini yang ada adalah G komposisi Fx. Berapa atau gimana? X kuadrat tambah 4X tambah 3. G komposisi Fx itu kan kita mensubstitusi Fx ke dalam Gx, ya. Kita substitusi aja Fx ke dalam Gx. Cuman kan Gx-nya belum ada. Kita cari dulu. Jadi G Fx-nya apa? X tambah 4 sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3, ya. Nah, ini kita misalkan seperti contoh nomor berapa? Nomor 2 ya kalau gue salah. Kita misalkan X tambah 4 sebagai P misalnya. Jadi X-nya adalah P dikurangi 4. Jadi ini kita ganti menjadi GP sama dengan X-nya menjadi P kurang 4. Dikuadratkan ditambah 4 kali X-nya
P kurang 4 ditambah 3. Jadi P kuadrat dikurangi 8P tambah 16, 4 kali P tambah 4P min 16 tambah 3. Sama dengan P kuadrat negatif 8P tambah 4P negatif 4P. 16 dikurangi 16. Oke, ini habis. Tambah 3. Nah, ini GP. Jadi kalau gitu GX-nya gimana? Jadi GX sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Nah, kita cari G5. G5 berarti kita ganti X-nya dengan 5 ya. Jadi 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5 ditambah 3. Berapa? 25 dikurangi 20 ditambah 3. 25 dikurangi 20, 5 tambah 3, 8 ya. Jadi jawabannya adalah 8. Atau cara kedua teman-teman gak perlu dulu mencari GX ya. Oke. Kita sampai sini, misalnya sampai sini. Nah, kita gak mencari GX, jadi cukup sampai sini. Nah, kita kan pengen di dalam kurung itu bernilai 5 kan, G5. Jadi, nah, biar ini bernilai 5, maka X-nya berapa? Maka X-nya kan 1. Ya enggak? Ngerti enggak? Di sini kita punya GX tambah 4. Kita pengen di dalam kurung ini bernilai 5 sesuai dengan ini. Jadi kalau gitu X-nya harus bernilai 1. Jadi, kita ganti aja X-nya dengan 1, masukkan aja X sama dengan 1, maka kita peroleh 1 tambah 4, 5, G5 itu X-nya ganti dengan 1, 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 3, 1 tambah 4 tambah 3 berapa? 8 juga kan. Jadi jawabannya adalah 8. Ini cara kedua. Jadi kita nggak mencari GX, jadi kita langsung mencari berapa sih X-nya agar di dalam kurung ini bernilai sesuai dengan angka yang kita cari gitu. Nah, itulah beberapa contoh soal dan pembahasan mengenai komposisi fungsi. Selanjutnya mengenai inverse akan saya bahas di video terpisah. Jadi pastikan teman-teman like, share, dan subscribe channel ini ya, agar memperoleh notifikasi ketika kita update video baru.